Kota Bahari, Sampang. Sampang Betul Bahari. Ya betul Sampang Bahari, banjir tiap hari. Sahabat podcast mahasiswa. Jadi siang ini saya kedatangan tamu dari Kota Bahari, Sampang. Sampang Betul Bahari. Ya betul Sampang Bahari, banjir tiap hari. Tapi enggak sekarang sudah enggak. Iya. Kedatangan Mas Berta. Kalau Anda aktif di YouTube, mungkin bisa dicari YouTube-nya Mata Berta. Mata Berta, betul. Channel Mata Berta. Bukan Mata Najwa. Bukan. Ya plesetan dari Mata Najwa. Oke. Dan sekarang kita tidak ingin bahas YouTube-nya Mata Berta, nanti jadi promosi. Nah, dia datang ke sini nih bawa berbagai macam tembak-tembakan. Kalau saya sebut tembak-tembakan, tapi saya nggak tahu ini apa istilahnya. Tapi dulu, kalau saya masih kecil, memang kalau saya lagi di rumah di pulau ada hiburan, entah itu ludruk apa itu, yang diincar saya biasanya memang tembak-tembakan. Oke. Tapi ada yang biasanya pakai di sini, ada yang keluar air, ada yang keluar peluru karet itu ya, plastik yang nempel itu ya. Nah sekarang kita mau bahas lebih dalam lagi, ini namanya disebut apa istilahnya? Ini kalau di kami kita menyebutnya airsoft. Airsoft. Bukan soft gun. Bukan. Beda ya? Beda. Okay. Airsoft gun lebih tepatnya. Airsoft gun. Yang beda itu air gun. Itu yang beda. Jadi ada perbedaan antara, ya perlu diketahui, mungkin sedikit mengulik masa lalu yang masalah ada penembakan di Mabes Polri. Itu yang dipakai bukan airsoft gun, tapi air gun. Air gun itu apa keluarnya? Air gun ini kita menyebutnya ini BB, bukan peluru. Dan sedangkan ini sampean tadi bilangnya tembak-tembakan. Iya. Kita menyebutnya ini bukan senjata atau bukan tembak, tapi unit. Ya. Karena ini mainan. Begitu. Oh, iya. Nah, kalau yang air gun itu ini berbahan dasar plastik. Ya. Tapi kalau yang air gun itu berbahan dasar metal. Jadi ketika bedanya ketika saya kalau saya nembak sampean pakai ini mungkin bahasanya agak memar doang. Atau luka baret. Tapi nggak nembus ya? Nggak, tidak tembus, tidak sampai ke dalam. Tapi kalau air gun itu tembus. Tidak sampai ke dalam maksudnya. Artinya cuma nempel doang berarti? Nggak nempel. Oh, iya. Ini BB-nya bakalan jatuh juga. Mentah. Karena gitu. ini plastik ya? Plastik. Tapi kalau air gun itu ke dalam. Tembus juga? Tembus. Sama dengan tembak biasa berarti? Tembak biasa yang hampir sama dengan senjata api. Senjata api biasa? Iya, hampir sama. Karena mekanismenya pun hampir... kalau mekanismenya yang berbeda. Kalau yang air gun itu pakai CO2, gas, pakai gas. Oke, kita bahas dulu ya satu-satu. Jadi kalau ini apa ini? Tipe apa ini? Itu tipe Tech 9. Kalau dari The Cobra-nya, mereknya kan The Cobra. Jadi kalau dari The Cobra-nya sendiri kode produksinya namanya Tech 9. Ini beredar luas nggak sih? Beredar luas beredar karena ini mainan. Ini mainan dan hanya ini sama yang kalau air gun itu tidak boleh sasarannya manusia. Tapi kalau ini masih boleh manusia sasarannya. Okay. Jadi kita main ini itu kayak main perang-perangan. Oke. Gitu. Ini semuanya sama ya? Kalau yang ini M4 sama, semuanya sama-sama merek The Cobra. Ada yang merek lain itu karena kenapa saya milih The Cobra? Karena kualitas plastiknya lebih bagus daripada yang satunya. Ini berapa harganya kalau gini? Nah, kalau yang ini lumayan murah. Berapa? Ini airsoft, termasuk airsoft gun yang paling murah, jenis yang paling murah. Ini kita menyebutnya semuanya ini spring. Spring itu apa? Spring itu mekanismenya menggunakan pegas. Oh, di dalam ya pir ya berarti. Jadi sama semua ini berarti. Sama. Jadi satu kali kokang, satu kali tembak. Nggak bisa nembak lagi. Begitu. Oh iya. Paham, Kak? Iya. Saya contohkan. Nah, ini sudah nggak bisa nembak lagi udah. Berarti harus dipompa lagi. Oke. Dikokang lagi. Baru bisa. Seperti itu. Sama. Ini juga semuanya sama. Ini juga pompanya di sini ya? Ya, sama ini di sini ditarik gitu. Kalau ini beda. Ini di sini. Ini ditarik ini. Baru bisa nembak. Gitu. Iya, sakit juga ya. Dari bunyinya sakit juga ya.
Ini kebetulan ini sudah di-upgrade, kalau yang ini masih standar. Begitu. Dan kebetulan tempatnya ini punya saya. Rencananya saya mau pinjem punya teman juga yang beda tipe. Oke. Tapi nggak jadi. Nggak ketemu. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, ini ada komunitasnya? Ada. Kebetulan saya sendiri ketuanya. Jadi maksudnya komunitas ini kemudian dituangkannya dalam bentuk apa? Hobi-hobi tembak ini apa? Kalau misalnya kayak pemburu burung kan komunitas dia cari burung. Oke, ya. Kalau ya. Ini yang awal kita hobinya itu ya main perang-perangan daripada kita main, maaf ya, di HP kan ada tuh PUBG, COC atau dan segala macamnya itu. Nah, daripada kita deket-deketan tapi diam-diaman cuma main HP doang, mending yang real aja, PUBG real gitu. Kebetulan juga ini dulu kan saya pernah main juga waktu kecil yang pelurunya atau BB-nya itu warna-warni. Iya betul merah, kuning. Sekarang pun ketika sampean mau beli ini pasti ada disertai dengan BB yang warna-warni juga, dan itu tidak rekomendasi bagi kami. Karena ada khusus ya? Ada khusus. Bukan maksudnya khusus apanya ya, tapi cetakannya. Bahannya gitu. Cetakannya, dan ada beratnya juga ini. Gitu. Untuk komunitasnya sendiri, kebetulan alhamdulillah untuk komunitas saya, Spring Airsoft Trunojoyo itu sudah legal. Sudah masuk di bawah Porgasi. Di bawah Kormi. Seperti itu. Spring Airsoft Trunojoyo. Disingkat 1. Satu. Ada lagi komunitas yang lain yang mungkin saya nggak tahu sudah legal apa belum secara Porgasi atau FAI. Itu SARS, Sampang Airsoft Regeneration, Spring Airsoft Regeneration Sampang. Ini ada latihannya, ada kegiatannya apa gitu? Tiap minggu kita main perang-perangan, tiap hari Minggu kita. Karena kebetulan saya sendiri pun juga punya kerja, teman-teman yang lain juga punya kerja. Main perang-perangan? Itu di mana lokasinya itu? Lokasi, untuk masalah lokasi, kebetulan kalau dulu kita mainnya di Torjun, itu punya lahan kebun lah. Kebun bukan nggak dipakai sih, tidak dibajak. Jadi itu lahan kosong, nah itu bisa dibuat main. Cara mainnya gimana? Jadi misalnya nembak orang juga? Nembak orang. Jadi bukan kayak di airgun yang harus nembak target, enggak. Targetnya ini manusia. Oke. Gitu. Jadi semacam game ya? Semacam game. Semacam PUBG. Real game. Jadi kayak PUBG, bener-bener kayak tapi PUBG. Anak-anak nggak boleh main ini ya? Anak-anak di bawah usia 14 tahun. Nggak boleh, kalau ke atas? Ya, boleh. Karena ini di sini aja sudah ada peringatan ini. Maksudnya di komunitas itu berarti nggak ada yang umur 14 ke bawah berarti? Tidak ada. Yang paling muda SMA. Paling muda SMA. Seperti itu. Nah, ini harganya berapa? Yang ini harganya 45.000. Nah, ini. Kalau yang ini 80-an, 88 90 lah. Ini sama karena tipenya M4 ini. Kalau yang ini 60 70. 70-an lah. Kalau ke kardus tembus nggak ini? Kalau jauh mungkin cuma mancep doang. Kalau yang standar ini mungkin cuma mancep, nggak sampai tembus. Tapi kalau yang sudah di-upgrade, nah itu bisa saja tembus. Tapi kalau yang ini meskipun standar, FPS-nya atau feet per second-nya, kecepatan peluru itu bisa tembus juga. Tergantung jarak kardusnya. Karena range-nya ini sekitar 30-an meter. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini sebenarnya ingin mewadahi hobi apa sih sebenarnya? Ini kalau kita bicara lebih dalam misalnya. Filosofisnya apa gitu game ini gitu? Di zaman yang sudah digitalisasi sekarang, anak-anak kan sudah banyak yang main gadget tuh. Nah, sebenarnya itu sih yang ingin saya promosikan, dalam artian promosikan untuk game ini, karena di Madura sendiri itu masih sedikit komunitas tembak-tembakan kayak gini, komunitas airsoft kayak gini, gitu. Dan daripada kita main di gadget yang notabene bisa merusak mata juga kan, mending realnya aja gitu loh. Jadi arahnya ke situ. Iya, arahnya ke situ lebih. Tapi ini ada juga ada perlombaannya ya? Ada di Jawa terutama banyak itu. Lombanya apa biasanya?
Sama, war game juga, perang-perangan juga. Tapi tingkat komunitas besar, kuantitasnya besar, nggak hanya cuma 8 orang, 10 orang, tidak, tapi banyak, ratusan. Berkelompok gitu ya, semacam kelompok. Jadi kalau kalahnya itu gimana? Artinya dikenai gitu ya? Nah, ketika saya nembak sampean, ini sistemnya kejujuran. Kejujuran, tapi kalau di perlombaan ada marsalnya atau wasitnya, juri lah istilahnya. Marsal itu pakai biasanya rompi yang mencolok, warna-warna stabilo, orange stabilo, hijau stabilo. Nah itu nggak boleh ditembak kalau itu. Jadi ketika saya nembak sampean kena, itu sampean harus bilang hit. Bilang hit, kalah berarti. Sudah mati. Nah kalau kami main di latihan ya, biasanya yang datang paling minim kita main 8 orang. Jadi terbagi menjadi 2 tim, 4-4 nih. Nah macam-macam sih mas, gamenya ini ada yang speed kibe, ada yang cuma war game biasa. Jenisnya ya, jenisnya. Kalau speed kibe ini di waktu dan biasanya kebanyakan di indoor. Kalau speed kibe harus cepet-cepetan, entah matiin lawan atau ngambil bendera di tengah. Target gitu. Dan harus dan ada waktunya 3 menit biasanya. Tapi kalau kami di Sampang itu di Spring Airsoft Trunojoyo itu kita main war game. Jadi tidak ada batas waktu, yang jelas siapa yang kena habis duluan timnya, anggotanya ya itu yang kalah. Dan itu nggak bertahan lama, paling sekitar 5 sampai 10 menit sudah selesai. Jadi main lagi. Misalnya nembak jarak jauh gitu kan, sekitar 10 meter. Ya. Kita kan nggak tahu kena atau enggak gitu kan. Ya harus ngaku berarti. Kita tahu kan larinya peluru atau larinya BB. Nah, ketika saya nembak sampean tidak ngaku. Ini sasaran empuk buat saya. Sasaran empuk yang awalnya saya tidak narget bagian kepala, itu narget kepala seperti itu. Sajen kalau bahasa Maduranya sajane kemain, sajane lebur kalau nggak ngaku. Malah dicari. Berarti kejujuran berarti. Kejujuran, sistem kejujuran. Ada pelindung nggak dalam ini? Nah, untuk pelindung sendiri minimal harus pakai Google atau kacamata. Dan kacamatanya kacamata safety, bukan pure. Memang ada. Dipakai di situ. Ya, harus dipakai. Minimal pakai itu. Kalau tidak mau memar atau mempeles bahasa Indonesianya? Panas gitu loh. Panas itu ya harus pakai rompi, sarung tangan dan segala macamnya. Kalau saya nggak begitu suka pakai rompi karena nggak kerasa. Karena keseruan saya main ini tuh di feel merasakan sakitnya itu serius. Jadi teman-teman sudah merekomendasi, kadang dari teman-teman kan udah capek nih nggak main, ini pakai rompi saya nggak pakai. Ya udah, kalau mata wajib ya. Kalau mata wajib. Karena bahaya juga. Bahaya karena meskipun plastik ya. Oh bahaya, sangat bahaya, jangan. Intinya yang paling utama adalah Google atau kacamata. Itu kalau nggak ada kacamata dia nggak boleh main. Di komunitas saya nggak boleh main kalau nggak ada kacamata. Minimal itu. Yang sakit juga di jari-jari, ketika kena di jari. Langsung benturan sama tulang ya? Kayak apa ya? Gimana kena aliran listrik gitu loh. Iya betul. Gitu, ngerenyang, bahasa Maduranya ngerenyang. Ini beda berarti kecepatannya masing-masing. Beda, kecepatannya beda. Yang mungkin yang paling, kalau standarnya yang paling lemah mungkin ini. Yang paling lemah itu. Kecepatan pelurunya. Ada nggak yang harganya mahal gitu, berapa? Gitu? Paling mahal itu ini yang nggak saya bawa, tipenya PDW. Itu harganya sekitar paling mahal itu 350.000. Kalau yang lain di bawah 100 gitu. Tapi kalau sampean misalnya cari di online shop, ada yang harga 500, ya di atas 300 ke atas lah. Itu sudah upgrade biasanya. Ini ditarik nih? Ya ditarik. Nah ini ditahan di dada. Gini? Ya betul. Terus sampai bunyi tengah, itu baru ditembakkan. Iya. Ini keras ini. Keras. Kalau dari bunyinya ini kan? Iya. Karena itu sudah saya upgrade dan itu milik saya sendiri. Begitu. Upgrade itu maksudnya gimana? Dimodif ya? Dimodif, diganti part. Jadi kalau harga aslinya itu 80-an. Ini saya beli kalau nggak salah 86. Second ya? Enggak. Baru. 86.000.
Terus biaya upgrade-nya nyampe sekitar 200-300-an lah kalau nggak salah. Ganti fir, ganti inbar. Itu emang ada bengkelnya ini ada, Bang? Di Saya Madura ada bengkel. Kenapa? Di bengkel ada di Madura bengkelnya, Bang. Nggak ada sih, cuman upgrader aja. Ini yang mana yang tadi? bukan, nggak ini sama kayak ini, tapi ini kenapa saya beli dua ini? Ini buat kanibalan untuk di sini. Begitu. Ini tarinya gimana nih? Nggak ada itu. Langsung gini. Enggak, tado aja, rosak aja. Oh, nggak ada pilnya. Kanibalan cuma ini itu cuma kanibalan. Tapi bisa diperbaiki nih. Bisa. Oke. Tuh. Itu juga Rosaki ya tina in frame ya. Intinya saya bisa dua rekonan. Sama dua reto. Begitu. Ini begini nih. Ya, tarik aja. Nggak putus tapi. Enggak. Gitu. Murah kok ini. Jadi nggak memakan kantong juga sih karena harganya cuma ratusan. Bisa nggak dipakai nembak apa selain main wargame ya? Nembak tikus misalnya. Nembak tikus bisa. Kalau nembak pernah nyoba maksudnya? Saya pernah, kebetulan di rumah ada tikus dan kebetulan juga punya saya sudah upgrade kan. Jadi FPS saya kalau yang standaran kan mungkin sekitar 200 250 kecepatannya. Nah, punya saya ini sudah 350-an FPS-nya. Nah, lumayan nih buat nembak tikus nih, saya bilang gitu kan. Coba. Tak coba, kebetulan ada tikus di rumah, saya tembak. Itu makan BB sekitar 2 kali mag kalau nggak salah. 2 kali mag itu? 2 kali mag itu, iya magazin itu. 2 kali isi lah kalau nggak salah itu. Karena tikusnya lumayan gede dan saya ngincer. Tapi nggak mati ya? Akhirnya mati. Tikus kan kelemahannya di kepala. Nah, itu saya ngincer kepala nggak kena gitu loh. Karena memang jaraknya juga meskipun dekat, ini kan nggak ada, kebetulan saya nggak punya tele. Ini cuma apa namanya red dot. Bukan, ini bener ada, tapi ini nggak ngezoom. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa ngezoom, cuman penanda titik aja. Dan titiknya ini saya atur jauh, bukan dekat. Sudah saya atur 30-an meter ini. Baru akurat. Tapi kalau jarak 5 atau gak nyampe 10 meter ini gak akurat titiknya di sini. Jadi saya main kira-kira. Main jauh berarti. Main jauh. Jadi saya kira-kira untuk nembak tikus itu kena perut. Akhirnya pas kena kepala dia agak geliengan, agak pusing, keluar lah akhirnya. Keluar sambil jalan tertati-tati saya tembak lagi. Dengan jarak dekat tembak kepala. Tapi kalau ini kan nggak usah izin ya untuk dapetin. Tidak. Karena yang izin itu cuman airgun. Airsoft yang di atasnya ini pun yang sudah pakai mekanismenya pakai gas atau pakai baterai itu tidak ada izinnya. Yang ada izinnya itu airgun. Artinya ini tetap dianggap tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Jadi misalnya nanti kita bawa ini misalnya kemana nggak sengaja dibawa, ditahan sama kepolisian. Nah, untuk kepolisian sendiri pastinya sudah tahu lah. Dalam artian sudah tahu kalau ini mainan ditandai dengan penandanya adalah merah. Oh. Strip merah di bagian depan, di bagian pucuk larasnya pasti ada merah gitu. Oh, ini dikasih sendiri atau memang ada? Dari sananya ada. Kalaupun tidak ada, saya juga ngasih sendiri karena penanda bahwa ini mainan. Seperti itu. Jadi kalau saya yakin sih pihak kepolisian, saya yakin sudah tahu lah kalau oh ini mainan karena ada strip merahnya seperti itu. Kalau airgun tidak ada. Airgun benar-benar tidak ada karena sudah menyerupai Senpi. Ya betul. Seperti itu. Artinya KW-nya Senpi. KW-nya Senpi. Dan kalau saya lihat ini sepertinya memang ini plastik solid, bukan plastik yang beratnya kayaknya memang tidak sama dengan tembak-tembak. Itu bahkan ini yang paling nggak ringan sih. Ini yang 0,2. Ada yang lebih berat lagi. 0,3. Artinya lebih memar lagi kalau nembak. Tergantung bukan masalah lebih memar atau enggak. Lebih ke kemampuan unitnya sendiri. Kecepatannya. Karena ada unit yang sama-sama kayak gini, persis kayak punya saya. Dia nggak cocok pakai BBI 0,2. Kelihatan dari mana kalau nggak cocok? Dari larinya. Jadi larinya BB itu dia ke atas gini. Terbang ke atas. Berarti terlalu ringan. Ketika pakai yang agak berat, dia sekarang pakai yang 0,3. Berarti memang dicocok-cocokkan berarti? Dicari kecocokan. BB nama istilahnya? BB, ball balet. Ball balet? Ball bullet. Bukan barang bukti? Bukan bau badan juga. Ball bullet. Iya.
Itu dan harganya lebih mahal ini daripada ini. Ini berapa ya? Itu kalau yang 0,2 harganya 100-an, 110, 120. Isi berapa? Isi 5.000. Itu kalau yang 0,2. Kalau yang 0,25 itu 4.500 apa 4.000 gitu. Seperti itu. Jadi tergantung dari beratnya dan kemampuan unitnya sendiri. Anggotanya ada yang cewek juga? Kebetulan di saya masih belum ada. Ada yang tertarik, cuman karena waktu itu dia berhalangan hadir, akhirnya ya sampai sekarang dia gak hadir-hadir, gak bisa gitu. Berarti nggak serius berarti? Gak serius. Nah dan di Madura juga cuma ada 3 yang saya tahu, 3 dengan saya komunitasnya. Di Bangkalan satu itu namanya Bangkalan Blaster Squad, disingkat Bablas. Dan mereka sudah upgrade sekarang, bukan lagi pakai spring, mereka sudah pakai WGG, water gel gun. BB-nya bukan ini, BB-nya pakai kayak dari air gitu. Jadi dia beli, direndam ke air, nah BB itu mengembang. Nah, pakai itu. Ada airnya di situ. Dan itu direndam ke air. Akhirnya si BB itu ngembang agak besar. Yang awalnya kayak gini akhirnya agak besar, kayak boba itu. Nah, itu baru sudah bisa. Berarti lebih besar. BB-nya lebih besar. Lebih besar dan mekanismenya kebanyakan pakai baterai. Oke. Gitu dan sudah auto, nggak kayak ini satu kali kokang satu kali tembak. Itu sudah satu kali kokang udah kayak brand. Ya kalau saya pribadi sih berharap permainan airsoft ini semakin menjamur di wilayah Madura, karena saat ini komunitasnya cuma yang ada hanya di Bangkalan sama Sampang doang, dan yang legal cuma Bangkalan sama Sampang itu. Yang legal dalam arti memang masuk di bawah Kormi. Iya, Kormi betul. Oke. Seperti Kormi itu. itu singkatan dari Kopa. Komite Olahraga apa gitu masyarakat. Gak tahu saya lupa Kormi itu. Nanti kita cari ya. Siap. Oke. Jadi mungkin terima kasih Mas Berta sudah datang di podcast mahasiswa. Jadi yang pasti senjata ini bukan senjata beneran, senjata mainan, tapi cukup menyakitkan ya. Artinya cukup bikin sakit begitu ya. Oke, mungkin cuma itu. Nanti teman-teman mungkin di Sumeneb, saya nggak tahu di Sumeneb ada atau enggak, di Pamekasan ada atau enggak. Mungkin saja ada ya. Mungkin saja ada tapi tidak terekspos. Bisa jadi. Artinya kalau misal nanti di Sumeneb, Pamekasan ingin mendirikan atau daerah lain, bisa nanti hubungi podcast mahasiswa, saya hubungkan dengan Mas Berta. Konsultasi. Sebagai ketua Spring Airsoft Trunojoyo. Siap. Ini ketuanya ini. Satu. Ketuanya satu. Ketua kan nggak mungkin 2 kan? Iya, betul. Berarti ketua di Sampang untuk Spring hanya 1. Jadi nggak mungkin ada penyamaran orang jadi ketua lagi. Ketua Spring Airsoft Trunojoyo. Satu nggak ada 2 kan? Iya, satu. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih sudah.